Namanya diseret dalam pusaran korupsi kuota haji. Ustadz Khalid Basalamah pun akhirnya buka suara. Tapi bagaimana bisa seorang pendakwa sekaligus pengusaha travel haji terlibat atau mungkin justru jadi korban dari skandal bernilai triliunan rupiah ini? Dalam video ini kita akan membongkar alur rumit di balik praktik jual beli kuota haji, keterlibatan pejabat tinggi Kemenak, dan posisi Khalid Basalamah di tengah badai kasus besar ini. Inilah kisah di balik dugaan korupsi kuota haji 2024 yang mengguncang negeri ini. Pada tahun 2024, Indonesia mendapat tambahan kuota haji sebanyak 20.000 orang. Seharusnya tambahan ini dibagi sesuai aturan, 8% untuk haji khusus, sisanya untuk haji reguler. Namun, alih-alih mengikuti undang-undang, justru muncul keputusan membagi tambahan kuota ini 50/50 antara haji reguler dan haji khusus. Dari sini muncul kejanggalan. KPK menduga perubahan pembagian kuota ini jadi pintu masuk praktik kotor. Sejumlah travel haji swasta bahkan disebut-sebut langsung menghubungi pejabat di Kementerian Agama untuk mendapatkan bagian kuota tambahan itu. Salah satu tokoh kunci dalam kasus ini adalah Hilman Latif, Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umroh. Ia diperiksa hampir 12 jam oleh KPK. Dalam pemeriksaan, KPK mendalami apakah ada aliran dana mencurigakan yang masuk ke Hilman. Penyidik juga menggali proses penerbitan SK kuota haji, terutama siapa saja yang mengusulkan, menyetujui, dan bagaimana alur keputusan itu dibuat hingga akhirnya terjadi penyimpangan pembagian kuota. Hilman sendiri membenarkan bahwa ia dimintai menjelaskan regulasi seputar haji kepada KPK, termasuk bagaimana proses distribusi kuota kepada travel haji dilakukan. Yang membuat publik geger, nama Ustadz Khalid Basalamah turut muncul dalam penyidikan, bukan sebagai tersangka, tapi sebagai saksi penting. Khalid memang dikenal sebagai pendakwah, namun ia juga mengelola biro travel haji. Menurut penjelasan KPK, ada oknum Kemenak yang menawarkan kepada Khalid untuk menggunakan kuota haji khusus resmi, alih-alih jalur haji furoda yang sebelumnya dipilih oleh jamaahnya. Iming-imingnya bisa berangkat tahun ini juga asal ada tambahan biaya yang disebut sebagai uang percepatan senilai 2.400 US dollar per jamaah. Ustadz Khalid yang tampaknya percaya pada tawaran itu menghimpun uang dari para jamaahnya. Dana kemudian diberikan ke oknum Kemenak tersebut. Namun setelah haji selesai, muncul kegaduhan nasional. Panitia khusus DPR dibentuk, penyelidikan diperluas, dan oknum yang terlibat mulai merasa terancam. Akhirnya, uang percepatan itu dikembalikan ke Khalid oleh pihak yang bersangkutan. Uang inilah yang oleh KPK kemudian disita sebagai barang bukti karena diduga berasal dari praktik korupsi kuota haji. KPK juga menemukan fakta baru. Kuota haji khusus ternyata dijual belikan antar travel. Praktek ini muncul sebagai efek domino dari kebijakan 50/50 tadi. KPK menyebut kasus ini belum selesai dan penyidikan terus berkembang. Meskipun hingga kini belum ada nama resmi yang ditetapkan sebagai tersangka. Kerugian negara yang ditaksir mencapai lebih dari 1 triliun. Kasus ini bukan cuma soal angka atau aliran dana, tapi soal bagaimana ibadah suci yang seharusnya jadi momen sakral bisa terseret dalam pusaran kepentingan dan korupsi. Ustadz Khalid Basalamah mungkin bukan pelaku utama, tapi keterlibatannya langsung atau tidak langsung membuka mata kita bahwa sistem yang ada bisa membuat siapapun terseret. Pertanyaannya sekarang, apakah kasus ini akan benar-benar tuntas atau hanya akan berhenti di level bawah sementara aktor utamanya bebas berkeliaran? Dan bagaimana seharusnya sistem haji kita diatur agar tidak lagi jadi ajang jual beli kuota? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Apakah kamu percaya ibadah haji bisa benar-benar bersih dari pemakaian, kekuasaan, dan uang?